Bismillah, Alhamdulillah, alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Kali ini kami perjalanan menuju ke atas gunung untuk pemusnahan berhala atau bocok-bocok. Pak, sama dulu nih. Ini. Oh, kandas. Kan ganti nih. Masya Allah. Sekitar 2 kilo. Itu untuk jimat. Satu jimat ini kalau sesembah berhala begini. Termasuk berhala ini nih. Nah, berarti orang yang mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, dia tidak akan mendapatkan keamanan, dia di dunia apalagi di akhirat. Dan ketahuilah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bahwa para nabi dan rasul diutus di muka bumi untuk mendakwakan ini. Ya, kalimat la ilaha illallah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum mewahyi Nabi Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali saya, maka beribadahlah kalian hanya kepadaku. Maka Nabi diutus, iya, dan Al-Quran, bahkan sebelumnya Taurat, Injil, Zabur, itu diturunkan dari langit untuk mengajarkan manusia tentang tauhid dan melarang dari kesyirikan. Oleh karenanya, dosa yang paling besar adalah dosa kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Inna syirka la dzulmun adzim." Sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kalau kita meninggal dan tidak bertobat darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukan dengannya dengan sesuatu apapun. Iya. Dan Allah mengampuni dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi dosa kesyirikan ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, adalah dosa yang paling besar. Bahkan siapa yang meninggal di atasnya, dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Allah berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka haram baginya masuk ke dalam surga. Dan bisa masuk ke dalam surga. Biar ki sholat di dunia, biar ki haji berulang-ulang, ya, haram dia masuk ke dalam surga. Tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang syirik. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan ini akan menghapuskan seluruh amalan. Walaupun puasa setiap tahun, bahkan Senin Kamis kita puasa, bersedekah, membangun masjid. Mungkin kita sholat 5 waktu, sholat tahajud, baca Al-Quran, hafal Al-Quran, akan terhapus semua amalan tak kalau melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Sungguh kami telah wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, andai kata kamu melakukan kesyirikan, seluruh amalanmu akan terhapus. Jadi ini jemaah sekalian, bapak-bapak dan ibu sekalian, kita harus membuang seluruh bentuk kesyirikan yang ada pada diri kita. Iya. Dan suatu kisah, ya, dalam hadis Imran radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang memakai gelang di tangannya untuk jimat. Kata orang itu, kata Rasulullah SAW, "Mahadhi?" Apa ini? Kata Rasulullah, kata orang tersebut, ya, ketika ditanya, "Mahadhi?" Apa ini? Orang tersebut mengatakan, "Minal wahina." Untuk obat. Jadi dia pakai gelang, katanya obat. Iya, tolak bala. Kata orang, buang itu. Jadi jimat-jimat disuruh buang. Iya, jadi jimat-jimat disuruh buang. Buang itu, katanya Rasulullah SAW. Karena kalau kamu meninggal dan masih ada pada dirimu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Iya. Di atasnya tidak akan beruntung selama-lamanya.
Maka alhamdulillah kami datang ke sini, ya kami diundang oleh saudara kami, teman kami untuk mungkin mau membersihkan ya salah satu mungkin kalau orang kenal bocok-bocok ya. Kalau di kampung kami di Kajang itu bocok-bocok. Atau kalau di sini apa namanya itu diagungkan, orang datangi, diyakini kalau ada yang sakit mungkin dikasih rokok di situ atau mungkin dikasih sesajian pisang kah atau apakah ya, katanya sembuh dengan itu. Kalaupun sembuh bukan itu yang menyembuhkan ya, bisa saja itu apa kebetulan, yang jelas Allah yang sembuhkan ya, yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sembuhkan ya. Kalau ada orang sembuh maka itu namanya istidraj, tipuan, supaya orang semakin apa ya, semakin tersesat. Kenapa? Karena dia sudah terlanjur mencari Tuhan selain Allah ya. Jadi ini tidak boleh kita simpan di rumah yang begini ya. Tidak akan pernah diterima sholat, puasa dan ibadah lain selama masih kita apa ya, masih kita jaga, kita masih pelihara. Bahkan wajib dibuang, wajib untuk dimusnahkan. Hal-hal yang seperti itu benda mati semuanya ya, tidak boleh kita takut. Itu harus kita tanamkan, la ilaha illallah. Artinya apa? Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang berhak ditakuti kecuali Allah. Tidak ada yang berhak kita mintai kecuali Allah. Tidak ada yang tempat kita berdoa, berharap, tawakal kecuali hanya kepada Allah. Kenapa? Semesta ini. Jadi yang namanya bocok-bocok, jimat-jimat, apapun itu ya, itu semua adalah benda mati. Makhluk yang tadinya tidak ada kemudian diadakan. Kita sudah mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Boleh lagi kita minta pertolongan kepada benda-benda mati, kepada jin-jin atau nenek moyang, apalagi cuma peninggalannya nenek moyang. Ya, nenek moyangnya saja andai kata masih hidup tidak bisa memberikan bantuan, tidak bisa kasih sembuh orang. Apalagi kalau sudah mati, apalagi kalau cuma peninggalannya saja. Ya. Jadi keyakinan ini harus dibersihkan dan jangan ada rasa takut dalam hati kita. Dan tidak ada buka penjaganya, dan tidak ada buka ruhnya atau nenek moyangnya. Tidak boleh seperti itu. Tidak ada yang kering di muka bumi ini, tidak ada yang basah di muka bumi ini, tidak ada yang turun dari langit, tidak ada yang naik ke langit, tidak ada yang bergeser kecuali Allah kehendaki. Jadi ini harus dipahamkan baik-baik, dipahami baik-baik. Inilah tauhid. Tidak boleh kita takut-takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insyaallah Ta'ala kita akan diambil, kita saksikan ya benda itu bagaimana lemahnya dia ya, bagaimana lemahnya dia. Akan menyaksikan hal tersebut, bahwa semua itu adalah makhluk yang tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Silakan ambil coba. Iya semuanya. Boleh ada yang tersisa. Ini bocok-bocok itu nih jalanan betul. Inilah proses penghancuran berhala di Kabupaten Sinjai di Kecamatan Sinjai Selatan. Ini untuk orang agungkan benda-benda mati seperti ini. Proses untuk menghancurkan berhala yang biasa kita sebut di kampung itu bocok-bocok. Nggak tahu namanya di sini apa. Kelam-kelam perempuan becek-becek. Ini selama ini orang datang untuk mengagungkan ini ya, bawa ini bawa itu. Sekarang ketika dibakar dia tidak punya apa-apa dan kekuatan sedikit pun. Dan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala lemah seperti ini. Ya. Apakah bentuknya pohon besar, batu besar, apalagi kalengker kalau orang bilang ya, ikan,
emas sapi, begitu semua. Makhluk semuanya tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Orang yakini apa? Ini bisa menyembuhkan. Subhanallah. Ini kesyirikan besar. Ada lagi temannya. Tapi biar mau kita mengeksekusi. Mana itu tadi? Itu mau, jangan nih. Kita mau eksekusi. Kalau takut-takut ke bahaya itu. Kalau masih ragu ke masih dipertanyakan tauhid itu. Ada yang tak? Iya, gitu cuma nanti ku hubungi gini. Iya. Oh. Kamu semua kecil nak lalu yang Ano yan to? Iya, gitu cuma dari yang nanti ku hubungi gini. Iya.